Pak Yunus adalah senior saya, guru saya. Ya, biasanya yang senior yang bawa firman. Tapi bawa mimpin pujiannya biasa itu sudah diurut begitu ya, seolah-olah bukan jabatan ya, sesuatu pekerjaan yang lebih baik itu adalah seorang pengkhotbah. Biasanya seperti itu. Tapi tidak, saudara. Ya, tapi nggak seperti itu sebetulnya. Ya, mimpin pujian membangkitkan orang semangat itu lebih sulit sebetulnya ya. Nah, justru pengkhotbah itu terbantu sekali ketika pujian yang dibawakan itu dapat ya membangkitkan semangat orang-orang yang dekat dengan Tuhan ya. Seperti yang sudah diumumkan atau ditayangkan bahwa kita akan membahas tentang membangun manusia tadi. Ya, semua orang pasti kenal, orang Indonesia pasti kenal yang namanya Bapak Soeharto ya, presiden kedua. Dia adalah Bapak Pembangunan. Secara resmi beliau sudah diangkat atau dinyatakan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Dan terakhir Bapak Presiden ketujuh kita yaitu Bapak Jokowi juga sudah dianggap, sudah layak dianggap sebagai Bapak Pembangunan. Ya, kalau Presiden Soeharto itu terkenal dengan replita-replitanya yang cukup panjang dan cukup lama juga beliau sudah lakukan ya. Nah, segala kekurangannya tentu. Bapak Jokowi juga ternyata dikatakan sebagai Bapak infrastruktur karena beliau adalah Bapak yang bisa membangun tol yang sekian ribu kilometer ya, wah luar biasa dalam waktu yang sebentar. Ya, tetapi ada satu hal yang harus kita lihat ya, sebetulnya negara kita juga punya rancangan sebenarnya ya mengenai pembangunan nasional. Tadi kita lihat ya, manusia itu memang punya kecenderungan untuk membangun. Pembangun pertama di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 adalah Bapak Nimrod. Dialah yang membangun Menara Babel. Ya, sayangnya yang dibangun adalah satu bangunan yang cukup tinggi, nah, luar biasa waktu itu, mungkin teknologi belum secanggih sekarang, tapi ada satu maksud yang lain. Kenapa? Karena dikatakan Bapak Nimrod ini adalah ingin membentuk satu monumen dan supaya namanya itu dikenal. Jadi dia ingin namanya lah yang ditinggikan. Ya, dikatakan di dalam Kejadian 11 ayat 4, marilah kita cari nama. Dan manusia yang berbudaya ya tentu membuat satu monumen-monumen peninggalan-peninggalan ketika dia selesai menjabat supaya terkenal namanya. Ya, bangunan yang tertinggi bahkan sekarang ada di Dubai ya, yang disebut Burj Khalifa. Ya, luar biasa ya, dia tingginya sampai 663 lantai. Ya, kurang lebih 489. Ya, manusia memiliki kecenderungan untuk membangun karena Allah sendiri adalah pembangun. Kita lihat Taman Eden dibangun oleh Allah sedemikian rupa sempurna, luar biasa, semuanya baik yang dibangun oleh Allah. Nah, manusia adalah masterpiece-nya Allah. Makanya dia punya sifat pembangun. Membangun berarti melakukan satu perubahan yang lebih baik tentu. Namun sayang memang manusia juga tidak ingin ya, ketika seorang mau berubah dirinya itu sangat sulit. Padahal yang Tuhan mau adalah pembangunan jiwa, pembangunan rohani, pembangunan pribadi. Itulah yang sulit oleh manusia diterima. Karena mereka pada dasarnya saya sempat membaca bahwa manusia pada dasarnya itu tidak mau berubah, kecuali perubahan itu dari dalam. Ya, saudara, kenapa manusia sulit ya merubah diri? Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang manusia diminta oleh Tuhan sebetulnya untuk membangun kumpulan manusia, ya, membangun pribadi manusia. Di dalam Kejadian juga dikatakan apa? Beranak cucu, bertambah banyak, kuasai. Itu berarti membangun satu
keturunan yang baik yang bisa menguasai seluruh bumi. Ya, itulah yang Tuhan mau. Tapi akibat dosa yang dipikirkan manusia, yang diinginkan manusia, hanya membangun gedung-gedung fisik. Kemah suci itu adalah ide Tuhan. Dia sifatnya itu nomaden, bisa berpindah-pindah. Tetapi seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan, Daud, menginginkan ada satu bangunan atau bait suci yang tetap. Ya, maksudnya baik. Karena dia sudah merasa hidup di istana. Bangunannya bagus. Sedangkan Tuhan tinggal di kemah suci. Makanya dia ingin membangun bait suci. Tuhan tidak berkenan, ya, tapi dia diizinkan hanya merancang saja. Dan dilanjutkan oleh Salomo, anaknya. Jadi manusia ingin membangun bangunannya. Tuhan ingin membangun jiwa-jiwa manusia. Ya, di sini perbedaannya. Tuhan mempunyai ide, dirikanlah kemah suci, dan Musa mengikuti aturan-aturan atau rancangan Tuhan. Tetapi Salomo yang membangun bait suci yang memang berbentuk wujud fisik. Ya. Tapi Tuhan izinkan karena maksudnya baik supaya orang-orang bisa berkumpul bersama, memuliakan, memuji Dia. Dan Tuhan tidak bisa memaksakan sesuatu kepada manusia. Dan inilah jiwa yang Tuhan juga sudah tanamkan, itu membangun. Ya. Nah, hakikat pembangunan nasional Indonesia sebetulnya adalah membangun manusia seutuhnya. Jadi sudah mengerti sebetulnya bangsa Indonesia ini membangun manusia seutuhnya. Dan inilah merupakan titik pangkal sekaligus akhir dari setiap usaha dan kerja yang sedang diusahakan dan dikerjakan oleh seluruh rakyat atau seluruh manusia Indonesia. Nah, Presiden Jokowi di tahun di periode sebelumnya ya dengan JK itu membuat nama cita. Poin 8 adalah revolusi karakter bangsa. Nah, kalau kita lihat Presiden Indonesia yang ketujuh ini mengerti kondisi rakyat Indonesia. Perlu dibangun karakternya dulu. Ya, rakyat Indonesia mungkin dilihat memang kondisinya seperti itu, ya. Enak gitu ya, seolah ya santailah. Dan ini tidak bisa karena akan ketinggalan. Nah, rasanya yang saya dengar memang sulit. Ya perlu waktu yang cukup panjang. Dan kita juga akan melihat itu ya. Ada 4 nilai penting yang harus dimiliki oleh manusia supaya manusia itu hidup bermakna, menjadi manusia yang seutuhnya. Yang pertama adalah integritas. Ya, manusia harus punya nilai di dalam dirinya yaitu integritas. Yang kedua adalah menyatakan kebenaran, berani berpendapat tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kita. Yang ketiga, ya, peduli terhadap orang lain, ya, untuk dapat mendorong satu lingkungan dan membentuk satu komunitas yang sehat. Dan yang keempat, itu refleksi diri yang memungkinkan kita untuk terus improvisasi lebih baik dan bahkan menentukan tujuan baru di era masa depan yang belum diketahui. Jadi kalau saya bisa simpulkan sebenarnya kedua, ketiga, keempat cukup satu saja sebenarnya, punya integritas. Melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Atau bisa dibilang sama kata dan tidak. Sama kata dan perbuatan. Ya. Nah, integritas Kristen itu merupakan paket hidup, ya, bagaimana hidup standar orang-orang Kristen secara normal, yang harus memberikan gambaran kehidupan orang percaya itu hidupnya memiliki Kristus seperti apa, itu kelihatan di dalam kelakuannya. Dan inilah yang Tuhan mau, supaya kita bisa menggambarkan Yesus di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus dibangun. Ya, oleh sebab itu 1 Korintus 3 ayat 10. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Kita akan baca sebagai ayat tema ya. Saya bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku
Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi Paulus mengakui dirinya sebagai seorang ahli bangunan. Balik. Dia disebut sebagai seorang ahli bangunan itu adalah dengan kasih karunia Allah. Jadi Allah sendiri yang menyimpan keinginan untuk membangun di dalam diri Paulus. Kebetulan Paulus memang ahli ya, dia sudah cakap, sudah terdidik dalam hal membangun karakter manusia. Nah, kalau kita baca atau kita lihat judul daripada perikop ini, 1 Korintus 3, ini adalah mengenai perselisihan. Kondisi jemaat di Korintus itu memang kondisi di mana jemaat itu saling berselisih. Mereka meributkan soal aku ini adalah golongan Paulus, aku adalah golongan Paulus. Paulus katakan di sini, kamu ini adalah manusia duniawi. Aku berhadapan, yang dikatakan ayat 1, saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ya, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kalau ada seorang ahli yang mempertanyakan, kalau disebut manusia duniawi, orang Kristen bukan. Ya. Yang namanya manusia dunia, bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen kan ya manusia rohani. Tapi di sini dikatakan saudara-saudara. Paulus memanggil mereka saudara. Jadi memang ada orang-orang Kristen yang memang yaitu hidupnya duniawi. Masih di dalam kedagingan. Jadi nggak aneh kalau orang-orang Kristen masih ya main-main lah dengan ya dukun mungkin dengan ya dengan cara-cara duniawi. Berpikirnya hanya secara duniawi. Tadi dosa membuat manusia itu selalu berpikir ya untuk hanya bukan membangun diri supaya dekatkan Tuhan supaya sempurna, hanya ingin terkenal, membangun fisik ya bangunan fisik. Nah, tapi di sini katakan manusia duniawi ini adalah orang-orang Kristen yang belum dewasa. Yang belum dewasa jadi harus dikasihani, harus dididik supaya dia masuk atau berubah menjadi manusia yang rohani. Nah, hal tersebut membuat jemaat terpecah, ya, golongan Paulus dan golongan Apolos. Nah, saudara, kalau terjadi perpecahan di dalam gereja, itu berarti akan memperlambat pekerjaan Tuhan, memperlambat kebenaran, ya, disebarkan. Jadi semuanya, ya, sekarang kita tahu terlalu banyak, ya, denominasi, ya, terlalu banyak. Saya masih terikat omongan dari dia katakan apa? Ya manusialah yang membuat. Tapi nanti ketika Roh Kudus tercurah, maka bebek-bebek itu akan berikan bersama-sama. Sudah tidak ada manusia yang membuat kotak-kotak seperti itu, mengotak-kotakkan dirinya. Dan semua punya kebenaran dirinya. Itu yang paling sulit. Semua ada ayat. Pengalaman saya di Bekasi, ya, di Bekasi. Ya, ada yang orang bertanya mengenai masalah sebenarnya masalah penafsiran. Saya membahas tentang buku, satu buku, balakan kuda. Dan di situ dibahas mengenai Petrus adalah kuda Tuhan Yesus yang terbaik. Dia adalah batu karang. Dan dia bilang, takut salah saya, Bapak sebagai pembicara nanti salah. Batu karang itu Tuhan Yesus. Petrus adalah batu kecil, dia bilang. Ya, ya saya bilang sudahlah itu itu penafsiran lah ya. Jadi semua punya ayat gitu, semua bisa menafsirkan ayatnya ya beginilah, menurut saya begitu gitu. Jadi kalau memang ya Tuhan tidak mau kan firman Tuhan itu diperdebatkan, ya sudah nanti kita akan tahu sendirinya. Oke, kemudian Paulus bilang Paulus hanya menanam, kemudian Apolos itu
menyiram, dan semua adalah pekerja. Dan pekerja ini tidak lebih baik atau nggak bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang bisa menumbuhkan, ya. Jadi ya, eee, harusnya Petrus dan, Apolos ini merupakan kawan sekerja Allah, karena memang harus ada yang menanam, harus ada yang menyiram supaya semuanya bisa tumbuh, tetapi pertumbuhan tetap ada dalam kuasa. Nah, di ayat-ayat selanjutnya berbicara mengenai dasar dan bangunan. Ya, bangunan adalah kita. Jadi menyangkut adalah pribadi, bukan bangunan fisik yang dimaksud dengan ayat-ayat ini. Kemudian dikatakan selanjutnya, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, ayat 9. Kemudian juga dikatakan ayat 16, kamu adalah bait Allah, di mana bangunan Allah itu adalah tempat tinggal Allah. Ya, bait Allah, katakan. Kemudian juga roh Allah itu diam di dalam kita. Ya. Dan roh Allah atau bait Allah adalah kudus, dan kamu adalah milik Kristus. Kita adalah bangunan Allah. Nah, bagaimana Paulus membicarakan masalah dasar? Dia katakan apa di dalam ayat 11, Yesus Kristus adalah dasar yang dia letakkan, ya, yang Paulus ajarkan kepada orang-orang di Korintus. Jadi kalau memiliki dasar Kristus atau ya, Yesus Kristus dalam bentuk kita beriman kepada, maka bangunannya akan yang harus kita dirikan juga harus datang dari iman kepada Yesus Kristus. Nah, tadi dikatakan bahwa yang Tuhan inginkan adalah manusia rohani, yang dibangun adalah manusia rohani. Rohani artinya menurut orang-orang sekular, ya, secara sekular itu berkaitan dengan roh. Berkaitan dengan roh bukan dengan materi, dan adalah satu hubungan antara pikiran, emosi, dan dorongan terkait dengan jiwa manusia. Kalau saya baca jiwa itu hanya perasaan, pikiran, ya, sebagainya. Walaupun dikatakan berkaitan dengan roh, tapi di sini hanya seolah-olah berkaitan dengan jiwa. Kita belajar itu mengisi jiwa kita, mental kita. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan, roh manusia itu berkaitan dengan ciptaan baru. Ada roh Kristus. Itu ciptaan baru, beda dengan mereka. Ya, inilah yang Tuhan mau supaya kita dapat sampai kepada ya kedewasaan, penuhan roh. Ya, pengungkapan seorang Kristen itu adalah orang rohani yang didiami, dipenuhi, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah manusia seutuhnya. Inilah manusia seutuhnya. Tidak sampai hanya ke mental dewasa, tapi sampai manusia seutuhnya yang mau. Karena manusia yang seutuhnya inilah manusia yang punya roh, inilah bisa dikatakan manusia hidup. Yang manusia hidup. Jadi Kejadian 2 ayat 7 itu Tuhan Allah menghembuskan roh kepada manusia. Nah, manusia itu jadi hidup ketika ada roh Allah. Nah, oleh sebab itu manusia adalah makhluk rohani karena dia roh Allah. Nah, Efesus 4 ayat 13 mengatakan seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ciri kedewasaan adalah orang yang bisa berhenti merubah orang. Dia tidak berusaha untuk merubah, tapi fokus pada merubah dirinya. Dia bukan nggak peduli dengan orang lain, tetapi dia tidak sibuk untuk merubah orang lain. Tapi dia lebih fokus untuk merubah. Ya, ada satu kisah ceritakan ketika seorang pastor, ya kalau nggak salah, dia baru sadar. Dulu aku ingin merubah, tapi sekarang seringkali kita bertentangan dengan orang lain, ribut dengan orang lain karena kita merasa orang itu harus berubah. Tapi ketika kita berubah justru orang itu berubah.
Ya itu yang seringkali kita tidak sadar. Kemudian orang yang dewasa itu bisa menerima kritik dengan lapang dada, bisa mengambil hikmah di setiap musibah, bisa menahan emosi, tidak membesar-besarkan hal sepele, dan berpikir dulu sebelum bertindak. Kayak kumaha, bukan kumaha. Nah, harus dipikirkan. Tetap berusaha, tenang ketika selalu berpikir bahwa segala sesuatu atau masalah yang timbul itu atas izin dan kita ada 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 sesuatu yang baik di belakang masa. Hati kita inilah juga tempat Roh Kudus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah panjang. Amsal 4 ayat 23. Ya, dan hati ini yang bisa membuat kita, kalau kita lihat hati ini benar. Nah, karena hati rusak, hati jahat itu juga akan keluar. Hati yang baiklah yang bisa mengeluarkan sesuatu. Karena hati kita ini adalah perbendaharaan. Dan kalau roh kita diambil, maka kita akan mati, bukan manusia lagi. Nah, saudara, tadi saya bilang manusia itu sulit. Manusia sulit untuk merubah kehidupan diri. Sebenarnya pembangunan atau pertumbuhan rohani harus punya disiplin diri sendiri untuk mau merubah. Nggak bisa didisiplin. Motivator mungkin bisa membangkitkan semangat kita. Tapi berapa sering seminar yang saya ikuti ya, tetap saja berapa. Mungkin semangatnya ada. Ya, berapa bulan lah, 1-2 bulan, paling lama 6 bulan. Udah gitu udah. Perlu lagi, ya jadi akhirnya motivatornya kaya. Panggil lagi. Saya sering ikut James Clear. Cukup bagus. Cukup bagus. Untuk motivasi. Tapi memang isinya ya begitu. Cuman kita kadang-kadang, oh iya baru lagi nih ya. Nah, kemudian kalau kita secara rohani ikut retreat ya gitu ya. Sebentar. Hanya sebentar. Nah kalau saya juga sering orang memperdebatkan antara khotbah. Kalau saya setuju ya khotbah itu tepat. Kita mengajar firman Tuhan untuk berubah orang, firman Tuhan yang fungsinya seperti itu, manfaatnya adalah seperti itu. Jadi seorang hamba Tuhan juga tidak bisa merubah orang. Dia hanya bisa menyampaikan, harus ya, mendorong seorang sesuai dengan firman. Sesuai dengan firman. Karena firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan. Itu kan motivasi kita. Ya, cuma memang motivator lebih sekarang malah lebih banyak ya ayat-ayat firman. Kita yang terbalik. Pengkhotbah yang ngambil ya quote dari orang-orang terkenal. Ya, kenapa? Padahal firman Tuhan ini kaya sebenarnya. Tapi ya seperti itulah. Nah, ini saya ambil juga nih, ya Swarmi Vivekananda. Dia katakan pertumbuhan itu harus dari dalam keluar. Ya, dan diri kita lah yang memiliki potensi terbesar untuk mengajar dan membawa kita bertambah dewasa dalam. Ya, self disiplin yang sulit. Itu bagaikan seorang budak. Banyak hal yang bisa membuat dia capek dan membuat dia lelah, capek. Tetapi ketika dia sudah di atas, dia akan melihat sesuatu yang dia warnakan. Tapi ada proses yang harus di. Ya kehidupan rohani juga dibangun, tidak langsung. Ya, tidak dalam sekejap mata. Mungkin tiap orang berbeda-beda. Ada yang sampai seumur hidupnya harus berubah. Kita lihat contoh Yusuf, anak Yakub, itu dia juga dibangun. Ya melalui apa? Orang tuanya, melalui pergaulan dan lingkungan. Tetapi dia melalui satu prosesnya. Dikatakan 13 tahun dia harus
harus bisa bisa sukses menjadi seorang yang baik. 11 tahun dia. Saya melihat Tuhan Yesus, Allah juga melihat kondisi Yusuf. Yusuf memang dikaruniai Tuhan, dikasih Allah, ya. Tapi Yusuf dipaksa, kalau saya dipindah dari zona, direbut oleh Allah, dipaksa untuk dibawa ke satu lingkungan yang tidak ya. Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub karena dia dilahirkan oleh istri kesayangan dia. Ya, tapi kehidupannya Yakub kalau kita lihat mendidik anak nggak benar juga. Dia pilih kasih. Kakak-kakaknya iri itu bukan karena Yusuf dikasih karunia oleh Tuhan, tetapi karena Yusuf ini adalah orang yang disayangi, terlalu disayangi oleh Bapak. Jadi ya sebagai kakak mungkin ya kesal juga, ya. Nah, Allah membawa Yusuf melalui rencana si saudara-saudara. Allah mengubah rencana itu. Tapi Yusuf harus mengalami banyak. Yusuf mengalami kesulitan. Dia menjadi budak. Kemudian baru dipercaya. Difitnah. Masuk penjara. Di penjara dia punya harapan karena dia memberitahukan. Tetapi dia dilupakan. Begitu. Sampai akhirnya Tuhan saja dia dibawa menghadap raja, dia bisa mengungkapkan. Saudara, yang kita lihat di akhirnya, ketika saudara-saudaranya tahu, wah, yang kita buang, yang kita singkirkan, bahkan mau dibunuh, tapi Tuhan melindungi melalui dia lihat dan Yusuf kamu memang mereka yang putra Allah mereka baik bangsa, yaitu untuk memelihara seluruh. Yusuf sampai mengetahui ya rencana Allah di dalam hidupnya. Walaupun dia mengalami satu kenyataan yang bertentangan dengan mimpi dia. Mimpi adalah bentuk atau satu alat Allah untuk memberitahu ya, oh kamu bangsa. Tapi kok begini? Dan itu cukup lama, 13 tahun. Tetapi kita lihat bagaimana Yusuf mau masuk dalam rencana dan imannya terus tumbuh. Dalam di Mesir dia juga bergaul dengan orang-orang yang berbagai macam sifat, karakter, tapi dia tetap berpegang teguh pada Tuhan. Ya, sejak kecil dia sering melaporkan kejahatan kakak kepada, itu berarti dia berani mengatakan, walaupun dia tahu dia akan diserang oleh kakak-kakaknya, tapi dia tetap mau bergaul, bahkan tetap masih mau menggembalakan ya, kambing atau domba bersama kakak-kakaknya. Itu satu hal yang luar biasa, sifat yang sudah baik. Dan Tuhan mau Yusuf ini jangan sampai nanti kalau orang sudah bilang kamalinaan disayang teing sama Yusuf Yakub, akhirnya dia bisa manja dan sebagainya dan dia ditarik, dididik di penjara, dididik di rumah perbudakan ya, penjara, kemudian akhirnya dia menjadi orang yang Yusuf memang punya karakter baik, punya karakter yang saleh, dia juga cerdas. Ya, kesalahan itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Kejadian 49 ayat 2 sampai. Dia juga memiliki kesetiaan. Ketika dia digoda oleh istrinya Potifar, dia tetap mau setia. Ya.
Jadi dia mengutamakan Allah di dalam hidup. Coba kita lihat bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan Yusuf. Ya, Allah itu secara diam-diam bekerja bagi Yusuf. Walaupun kejahatan bekerja melawannya, musuh-musuh dengan rencana-rencana dapat membawa kita capai tujuan. Jadi jika kita punya musuh, jangan terlalu mana ya pada musuh itu, tapi biarlah kita pun yakin bahwa Tuhan kita. Jika kita tetap ada di dalam iman kita, pengharapan kita kepada Yusuf bisa kuat, bisa kokoh. Rahasianya apa? Dia memiliki integritas kerohanian. Ya, di masa kecil, ya lingkungan tidak menunjang ya untuk ada di dalam kedamaian. Kenapa? Karena ada kebencian. Suasananya pasti nggak enak. Ada suasana persaingan yang nggak bagus, ya. Bukan persaingan yang sehat, yang tidak sehat. Nah, ini karena korban Yakub. Ya Yusuf ini kan ada jalan korbannya, ya tapi saya terlalu. Nah, kemudian lihat juga dia digoda oleh istrinya Potifar. Ya, Yusuf tetap bisa memiliki atau mempertahankan identitas. Ya, dia juga kemudian memiliki ya kekuatannya untuk tetap ada di dalam jalan kebenaran. Dia katakan apa? Suamimu sudah memberikan segala sesuatu. Aku tidak kalah berkuasa dari suami. Hanya satu, engkau yang tidak diberikan. Dan dia bertahan. Dan inilah bukti bahwa integritas itu akan mendisiplin kelakuan. Ketika kita memiliki integritas, maka kelakuan kita baik. Ya, tetap. Kemudian juga integritas akan menentukan kelakuan. Kita tidak memiliki integritas, kelakuan kita. Nah, itu terlihat dalam kehidupan. Kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, kita juga harus yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan. Seperti dikatakan Titus ayat 12. Oleh sebab itu, biarlah kita mempertahankan integritas kekristenan kita. Kemudian integritas itu akan mendemonstrasikan kelakuan. Terlihat apakah kelakuan seorang karena menunjukkan apakah orang berintegritas. Kemudian dia juga menunjukkan identitas orang. Dia katakan kepada si pelayan-pelayan Mesir ya, pembuat minuman. Dia dikatakan, aku katakan kepada Firaun bahwa aku ini adalah orang yang diculik, dibuang dari Israel. Dia katakan, aku ini orang. Kemudian dia juga katakan, ya kelihatan bahwa dia juga punya identitasnya, dia tidak tutup-tutupi ketika dia bawa si saudaranya ke Firaun. Dia katakan, dia adalah penggembala. Harus siap. Jadi dia tidak tutupi itu. Dia tunjukkan. Dan dia punya kredibilitas kerohanian. Nah, saya bilang tadi tetap ya, telah bisa jadi katakan satu orang integritas. Ya, kita harus punya atau mempertahankan di dalam kehidupan supaya kita bisa mencapai kesempurnaan, mencapai kepenuhan. Nah, seperti itu kan mau. Bangunlah kehidupan. Bangunlah manusia roh. Bukan bangunan fisik. Tapi penting bangun manusia. Dan supaya kita sempurna. Kalau kita melihat kisah Yusuf, kita juga bisa melihat kisah-kisah lainnya. Ayub, jangan jauh-jauh ya. Saya adalah bibi dari Yusuf, juga ibu tiri. Ya, Lea juga adalah korban. Ya, dia
paksa untuk jadi istrinya Yakub yang saat itu mengasihi Rahel, ya ibunya Yusuf, sampai 3 kali punya anak. Kayak itu berfokus hanya kepada memang bersyukur kepada Tuhan diberikan, tapi intinya mungkin si Yakub saya akan mencintai, dan dia lalu itu 3 hari sampai dia akhirnya berubah pada setelah itu aku mau bersyukur kepada Tuhan, dan dia tidak memikirkan, tapi Lea orang yang direbut suaminya, tapi Lea yang justru dikubur atau dikubur. Wah, Rahel ingat ya, dia tidak dikuburkan. Paulus juga sama, dia menderita, ada tanya ya, dicuri, tapi Tuhan juga, tapi melalui itu dia bilang cukup, salah cukup. Dan Paulus dengan keberadaan tetap menjadi orang yang bebas, akan bisa bebas. Jadi ada taman Getsemani yang dimana Tuhan Yesus sendiri berpeluh darah. Ada dia memikul satu dalam janji supaya manusia bebas di dalam. Ketika kita mau membangun kerohanian, ada taman Getsemani, ada jalan yang lurus, tapi lalu tetap berhati. Dengan demikian kita membangun bangunan rohani kita seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke yang di mana ayat 12 ya, ayat 12 katakan apa? Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, ring, atau cerah. Ya, semua kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh. Memang pekerjaan ada taman Getsemani. Tapi kalau kita membangun dengan apa? Pas, dengan bahan-bahan yang baik, berkualitas tinggi. Walaupun 1 Korintus 3 ini hanya mengatakan pekerja yang membangun. Tapi kalau bangunan rohani, kita lah yang membangun. Ya, bangunan fisik kita bisa serahkan pada pekerja. Tapi bangunan kita sendiri bisa. Bangunlah itu. Dan dengan bahan baik, berkualitas, tahan terhadap pekerjaan. Tuhan akan lihat bagaimana setelah kita melalui perjalanan kemenangan, kita menjadi sama. Yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah firman Tuhan panjang juga. Memang saya agak kesulitan ya untuk bagi mengajarkan kepada, ayo jalani, lalui taman Getsemani yang Tuhan sudah sediakan buat kita lalui jalan yang semua akan bawa. Ya, saya serahkan pada